Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Kitabah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit akan berbincang tentang hakikat kemerdekaan. Masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Kita bisa merasakan nikmat kemerdekaan yang alhamdulillah sudah ke tahun yang 77. Moga kita menjadi bangsa Indonesia yang selalu bersyukur, selalu mencoba untuk berpikir positif, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Setidaknya ada dua nikmat kemerdekaan yang kita rasakan hari ini bagi pribadi kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah nikmatul iman dan nikmatul aman. Jadi ada kenikmatan keimanan yang ada dalam dada kita. Itu adalah sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri pada hari-hari peringatan kemerdekaan ya di bulan Agustusan ini ya. Nikmat iman yang ada di dalam diri kita. Itu nikmat yang sangat kita syukuri dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara hari ini. Yang kedua, ada nikmat yang sangat besar yang tidak boleh kita pungkiri adalah nikmatul aman. Nikmat keamanan. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kepada kita nikmat keamanan. Alhamdulillah kita beribadah dengan tenang, kita beribadah dengan baik, kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, bisa naik haji, kita bisa menjalankan pendidikan, kita bisa bekerja dengan baik dan tenang. Ini adalah sebuah nikmat keamanan, nikmat stabilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya, bagaimana bagaimana tidak nyamannya hidup di negara-negara yang sedang perang, yang sedang konflik dan sebagainya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keamanan itu ada dalam negara kita dan kita jaga ya, kita terus berusaha untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini, menjaga nikmat keamanan, menjaga stabilitas bangsa dan negara kita supaya tetap merdeka, tetap aman, dan kita bisa melaksanakan kehidupan kita baik secara ibadah,
kehidupan sosial kita dengan baik dan tenang. Dan ini nikmat yang harus kita syukuri pada hari-hari kemerdekaan ini. Dan berpikir positif bahwa insya Allah ke depan kita akan lebih baik, sebagaimana motonya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Insya Allah Allah wujudkan dengan doa kita, dengan harapan kita, dengan optimis kita bahwa kita akan menghadapi hari yang lebih baik ke depan. Dengan syarat kita mau bersyukur, mau berbuat sekecil pun apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena Allah katakan, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita bersyukur, kita berterima kasih, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur, kita ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan kita sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, jadi sahabat kita channel yang mulia, di samping kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, maka kita juga secara pribadi harus memahami apakah hakikat kemerdekaan itu sudah ada pada diri kita atau belum. Ya, bisa saja negara kita sudah merdeka 77 tahun, tapi bisa saja kita pribadi belum merdeka. Negara sudah merdeka tapi secara pribadi belum. Nah, ini tentu masing-masing kita yang akan mengetahuinya. Setidaknya ada 5 hakikat kemerdekaan yang harus kita miliki. Tanda dan bukti kita merdeka secara pribadi atau juga secara bernegara dan berbangsa ini adalah, yang pertama, kita makna dan hakikat kemerdekaan yang pertama itu adalah ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yang kemerdekaan yang hakiki yang sebenarnya itu adalah mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada hamba atau penyembahan kepada selain Allah kepada menyembah Tuhan pencipta hamba. Jadi kalau kita telusuri lagi bahwa kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah ketika kita menjadi hamba Allah. Nah, ketika kita menjadi hamba Allah, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, itulah kemerdekaan. Tapi kalau kita sudah menyembah selain Allah, kita menyembah kepada makhluk Allah, kita menghambakan diri kepada selain Allah, itu dalam Islam itu bukanlah sebuah hurriyah, bukan sebuah kemerdekaan. Karena kemerdekaan hakiki adalah ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah. Ini mungkin inti dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah keluar, tidak lagi menghambakan diri kita kepada Allah, bisa-bisa menghambakan diri kepada jin, menghambakan diri kepada makhluk Allah yang lain, kepada setan, kepada hantu-hantu, kepada juga mungkin material, sebagai menghambakan diri kepada harta, kepada tahta, kepada wanita, dan penghambaan diri kepada selain Allah. Ini adalah sebuah
bukanlah sebuah kemerdekaan. Jadi orang hakikatnya belum merdeka selama dia belum sempurna menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Karena tujuan penciptaan manusia sebenarnya adalah untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat tadi Az-Zariyat Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan saya tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Itu makna hakikat kemerdekaan yang pertama. Yang kedua, hakikat kemerdekaan itu adalah ikhrajun nas minasyirki ila tauhid. Ya. Yang orang yang merdeka itu adalah orang yang keluar dari kesyirikan kepada tauhid. Nah, ada orang yang bergelimang dengan kesyirikan, mengabdi, memperturutkan keinginan jin, setan gitu. Ini tidak merdeka. Atau ada orang yang hari-harinya sibuk dengan mengabulkan permintaan dukun yang mengobatinya kah, atau yang berusaha untuk melancarkan usahanya, atau yang berusaha untuk memberikan kebahagiaan, diikuti semua gitu. Akhirnya apa? Akhirnya bisa banyak yang tertipu, dan bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi justru dia mengorbankan kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan akhirat. Dunia kadang dapat mungkin, tapi lebih banyak tidak dapatnya, lebih banyak tertipunya, tetapi kehidupan akhiratnya dia korbankan. Jadi itu yang makna selama orang tidak bebas dari kesyirikan, maka pada hakikatnya dia belum mendapatkan kemerdekaan atau belum merdeka seutuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hakikat sebuah kemerdekaan itu adalah ketika seseorang terbebas dari syaitaratis syahwat. Seseorang terbebas dari penguasaan dan syaitarah ini orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Jadi sahabat kita channel yang mulia, ketika seseorang masih dikuasai oleh syahwat, hawa nafsunya, maka dia belum merdeka. Nah, nafsu syahwat ini harus ada dalam diri manusia. Karena ini yang membuat manusia jadi punya keinginan, punya rasa, dan punya semangat untuk hidup. Tetapi syahwat ini tidak boleh menguasai manusia. Tidak boleh menguasai diri kita dan menguasai hati kita. Yang harus terjadi apa? Yang harus terjadi adalah nafsu syahwat kita itu kita yang mengontrolnya. Nah, selama kita bisa mengontrol, bisa mengarahkan, alhamdulillah, inilah sebuah kemerdekaan, inilah kebahagiaan. Tetapi kalau syahwat itu yang menguasai, memporak-porandakan kehidupan kita, maka itu bukan merdeka. Contoh, berapa banyak orang yang rusak karena harta. Jadi syahwat, kemauan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga dia tidak peduli apakah harta itu yang halal, apakah harta itu yang baik. Dia tidak peduli, yang penting dikumpulkan. Apakah harta itu milik orang lain, tidak peduli dia. Yang penting dia ambil, dia kumpulkan, dia berbangga dengan mengisi rekening yang sampai miliaran, mungkin triliunan. Apakah dia merdeka dengan hartanya? Belum tahu.
Karena bisa saja hartanya yang banyak itu dia sendiri tidak bisa memanfaatkannya. Atau bisa juga karena harta itu dicapai dari cara yang haram, bisa saja harta itu membuat kehidupan dia tidak bahagia, kehidupannya panas, kehidupannya jauh dari Allah, kehidupannya bahkan tidak jarang orang ketika banyak harta dia jauh dari keluarga, jauh dari kasih sayang keluarganya, jauh dari kasih sayang tetangganya dan sebagainya. Jadi banyak juga orang yang justru dengan hartanya tadi dia merusak dirinya. Nah, dengan harta merusak diri. Nah, kalau orang terjadi seperti ini bahwa hatinya sudah dikuasai oleh dunia harta, oleh hawa syahwat harta, maka dia hakikatnya belum merdeka. Belum merdeka. Nah, ini. Ada mungkin juga wanita, ya, berapa banyak orang sampai merusak dirinya karena wanita. Harta lagi ya, 3 harta, syahwat wanita dan syahwat kepada tahta, kepada jabatan. Nah, ada orang yang untuk mendapatkan jabatan tertentu dia juga tidak peduli apakah dia melakukan yang baik atau yang buruk. Apakah dia merusak dunia dan akhiratnya, dia tidak peduli, yang penting dapat jabatan dulu. Nah, ketika dapat jabatan, kalau caranya tidak baik juga, akhirnya juga tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai proses sesuatu juga. Ada, bahkan kalau dalam hadis kan ada, ya kita hubungkanlah, Rasulullah katakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka adalah yang paling cocok untuknya. Artinya ketika harta kita dari yang haram, kemudian juga dapat jabatan, dapat kedudukan dari yang haram, maka kedudukan itu kan tumbuhnya bukan tumbuh baik, tapi dia tumbuh ya menjadi barang yang haram juga. Nah, ketika semua sudah tidak yang haram, dari yang gelap, dari yang tidak baik, dari kemaksiat, maka hakikatnya tidak akan memberikan kebahagiaan kepada diri. Walaupun mungkin dia populer, tapi kalau dalam kemaksiatan dari awal yang tidak baik, kadang juga akhirnya juga tidak baik. Nah, orang tidak akan merdeka secara pribadi kalau dia tidak merdeka dari penguasaan syahwat nafsunya. Nah, bagaimana supaya merdeka? Kita yang mengontrol. Kita yang mengontrol nafsu syahwat kita. Nah, karena syahwat nafsu kita tidak boleh dibunuh. Karena kalau orang masih hidup perlu. Karena juga untuk melakukan kebaikan perlu juga syahwat, perlu keinginan kita untuk melakukan. Tetapi kita harus mempunyai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, hati yang tenang. Bukan nafsu al-ammaratu bis-su, nafsul ammarah yang mengajak terus kepada kemaksiatan dan kepada kejahatan. Jadi selama seseorang belum bisa mengontrol, belum menguasai hawa nafsunya, keinginan syahwatnya, maka dia sebenarnya belum merdeka. Belum mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu yang ketiga. Makna dan hakikat kemerdekaan yang keempat adalah al-hurriyatu min dhaikil hadab wal ghayah, yaitu kemerdekaan dari sempitnya tujuan dan orientasi hidup di dunia. Orang tidak akan merdeka kalau kehidupannya itu orientasinya hanya dunia saja. Karena hakikat kemerdekaan adalah bahwa kita punya kehidupan yang lebih lapang,
yang lebih panjang. Nah, kehidupan bukan hanya kehidupan dunia, tapi kita akan meneruskan kehidupan kita nanti kepada kehidupan yang akhirat. Maka kalau dalam ayat Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Hakikatnya akhirat itu jauh lebih baik daripada kamu dari kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunianya. Jadi kalau seseorang hidup di dunia hanya untuk dunia saja, maka dia merugi, maka dia belum merdeka. Terus bagaimana seorang menghadapi kehidupan di dunia? Ya, menghadapi kehidupan di dunia ini, bagaimana kita bisa menjadikan dunia ini kita nikmati, kita jadikan dia jembatan untuk mendapatkan surga Allah di akhirat. Ini yang mungkin yang kita harapkan. Kita jadikan dunia ini sebagai tempat kita untuk mendapatkan akhirat. Jadi bukan hanya sekedar cara pemahaman keduniaan yang sempit. Bahkan ada orang yang melihat kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja, sehingga dia terkungkung oleh cara berpikir dia terhadap dunia. Sehingga ketika hilang saja sedikit dari dunianya itu, maka dia gelisah. Atau untuk memberikan sedikit atau sebahagian dari dunia dia untuk kebaikan, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa kurang dunianya kalau itu dia berikan kepada orang lain. Nah, ini juga sebenarnya belum merdeka. Orang yang merdeka itu adalah orang yang punya cara pandang terhadap dunia yang lapang, kemudian dia punya orientasi dunia akhirat. Bukan hanya sekedar orientasi sampai dunia saja. InsyaAllah dia akan merdeka. Nah, yang kelima, setidak-tidaknya seseorang yang merdeka itu, yang menikmati kemerdekaan itu adalah orang yang merdeka dari kezaliman. Nah, ini bisa dari dua sisi makna kemerdekaan dari kezaliman ini. Artinya seseorang selama dia masih punya sifat zalim, dia masih banyak menzalimi, masih banyak menganiaya, masih banyak mengambil hak orang lain, berarti sebenarnya dia belum merdeka. Karena dia akan merusak kehidupan dia yang di dunia dan di akhirat. Karena Rasulullah mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwa sebuah kezaliman, sebuah aniaya itu akan menjadikan berlipat-lipat kegelapan pada hari kiamat. Jadi kalau seseorang tidak menjadi orang yang adil, dia menjadi orang zalim di dunia, maka sebenarnya dia bukan orang yang menikmati kemerdekaan yang seutuhnya. Begitu juga mungkin orang yang berada di dalam penindasan, orang yang berada dalam kezaliman orang lain. Tentu yang idealnya adalah bahwa seseorang menghadapi kehidupan dunia dengan tenang, dia mendapatkan keadilan, mendapatkan haknya, melaksanakan kewajibannya. Dia melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Dan inilah mungkin tatanan kehidupan ke depan yang kita harapkan, bahwa kita sebagai umat, sebagai anak bangsa mendapatkan hak kita, kemudian kita juga dapat memberikan hak-hak orang lain yang ada pada kita. InsyaAllah kehidupan kita akan merdeka, dan kita akan mendapatkan makna dan hakikat kemerdekaan itu dalam diri kita. Jadi setidaknya ada 5 tadi hal yang harus kita ada dalam diri kita, atau yang kita bebaskan dari diri kita, sehingga kita merdeka seutuhnya dan mendapatkan kemerdekaan secara pribadi. Karena walau bagaimanapun
kita dalam kehidupan ini perlu memang punya pemahaman yang seutuhnya tentang kehidupan ini. Karena ada orang yang berpikir kehidupan itu hanya kebahagiaan dunia. Dia mencoba untuk menikmati kebahagiaan dunia, tetapi sebenarnya di dunia pun dia tidak menikmati kebahagiaan itu. Kita lihat banyak orang yang punya jabatan tinggi, punya harta yang banyak, tapi tak pernah puas-puas. Tidak pernah puas, bahkan dia juga tidak terkenal kepada orang yang melakukan kebaikan gitu. Tidak. Untuk itu sahabat kita channel yang dimuliakan Allah, kita syukuri nikmat kemerdekaan sebagai anak bangsa, dan kita berpikir optimis, ya, berpikir optimis. Sudah itu mari berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, jangan menunggu orang lain. Lakukan kebaikan apa yang kita bisa lakukan, buat karya yang baik untuk negara, untuk bangsa, untuk agama kita. Dan jangan lupa bahwa dalam kehidupan ini kita memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk mengisi kemerdekaan secara pribadi maupun mengisi kemerdekaan kita secara berbangsa dan bernegara ini, kita memerlukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada balidan aminan. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman, baladan aminan. Ya, kita doa mudah-mudahan negara kita, bangsa kita tetap merdeka, tetap aman. Yang kedua juga Nabi Ibrahim berdoa juga, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga nanti anak keturunanku. Dan kita yakin dengan firman Allah, walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya. Kalau sebuah bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah, melakukan kebaikan, maka Allah akan membukakan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Kita berharap keberkahan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negara kita. Jadi kita berpikir positif untuk membangun terus. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Dan kita wariskan iman, wariskan ilmu, wariskan peradaban kepada anak cucu kita. Dan kita doakan mudah-mudahan juga para pemimpin kita, para orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan kita di negara ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan mereka orang-orang yang merdeka secara pribadi dengan makna 5 hakikat kemerdekaan tadi. Insya Allah kita akan bahagia dalam kehidupan kita secara pribadi. Insya Allah juga negara kita akan berkembang, akan kuat, dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.